ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. Bagaimana menghadapi suami seperti itu? Saya jadi ingat dengan kisah yang disampaikan oleh beliau Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku beliau Al-Iman wal Hayat, Iman dan Kehidupan. Beliau menceritakan pengalaman seorang istri yang punya suami galak, bahkan jahat. Ya, bukan cuma sebatas pelit ya, kakaknya lagi. Bahkan si suami ini mengatakan kepada istrinya, akan aku renggut kebahagiaan hidupmu. Akan aku renggut kebahagiaan hidupmu. Itu sama saja dengan suami bilang apa sama istrinya? Akan aku buat kamu menderita. Ibu, akhwat bisa bayangkan kalau ada istri punya suami seperti ini, kira-kira hidupnya bahagia enggak? Enggak. Enggak itu maksudnya enggak benar kalau kita mengatakan hidup dia enggak bahagia. Dr. Yusuf Al-Qaradawi kemudian mengisahkan apa yang dikatakan oleh istri ketika suaminya berkata seperti itu. Istrinya mengatakan, engkau tidak bisa mengambil kebahagiaan itu dari saya, sebagaimana engkau tidak bisa memberikannya kepada saya. Ini berarti istrinya mandiri enggak? Mandiri banget. Sekaligus jawaban seperti ini itu bagi suaminya serasa diapain itu? Pukulan itu bagi suaminya. Itu kan bahasa lainnya, wong ngasih aja enggak mau ngambil. Gimana ceritanya? Engkau tidak bisa mengambil kebahagiaan itu dari diri saya, sebagaimana engkau tidak bisa memberikannya kepada saya. Kenapa begitu? Wah, marah kan suaminya. Istrinya dengan mengatakan, kalau kebahagiaanku adalah karena uang, engkau memang bisa mengambilnya. Kalau kebahagiaan itu karena harta, engkau memang bisa mengambilnya. Tapi kebahagiaanku bukan karena harta, bukan karena uang. Kebahagiaanku adalah karena imanku kepada Allah. Kebahagiaanku adalah karena imanku kepada Allah. Bukankah engkau tidak bisa mengambil iman itu dari diriku, sebagaimana engkau tidak bisa memberikannya kepada aku? Berarti istri ini bahagia enggak? Bahagia? Ya. Karena dia ketergantungannya tidak kepada suami. Ketergantungannya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami bukan milik saya, sebagaimana suami tidak bisa memiliki saya. Suami adalah sosok yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar saya punya kesempatan untuk melakukan amal kebaikan. Tapi kata-katanya menyakitkan hati. Tidak ada kata-kata yang menyakitkan hati kecuali bagi hati yang sakit. Tidak ada kata-kata yang menyakitkan hati kecuali bagi hati yang sakit. Nih, di tangan kita ada bisul. Jangankan dipukul ya. Ada yang membelah aja kesakitan enggak? Kesakitan enggak? Oh, sakitnya luar biasa. Karena memang dasarnya sakit. Tidak ada kata-kata yang menyakitkan hati kecuali bagi hati yang sakit. Dan hati yang sakit adalah hati yang di dalamnya tidak ada iman. Jadi sebenarnya persoalan tadi, keadaan suami seperti tadi, itu bisa diatasi dengan satu, iman. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan iman. Bahkan apapun masalahnya akan diselesaikan oleh masalah itu sendiri kalau kita menghadapi masalah itu dengan iman. Justru apa yang ditanyakan tadi menguatkan bahwa kita harus menikah dulu dengan iman sebelum kita menikah dengan yang lain. Wallahu a'lam. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Because I'm happy, because I have the noble Quran, and that's where I get my